Bismillahirrahmanirrahim. Ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat Isya berjamaah. Alhamdulillah sudah kita lakukan bersama-sama, dan diberi kesempatan juga untuk melakukan sholat, insya Allah sholat tarawih dan sholat witir berjamaah. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW berserta sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam hingga yaumil akhir. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini Masjid Siti Halimah kedatangan tamu-tamu terhormat. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, antara lain dari Ketua Forum Masjid Depok Jaya, Dr. Fakhrul Rozi diwakili. Kemudian dari Ketua LPM Depok Jaya, Bapak Yudianto. Ya, seharusnya juga ada Ketua DMI dan Bapak Abdul Aziz Muhtadi, tidak hadir ya, belum hadir. Dan juga Ketua MUI Bapak Imam Rosadi, Ketua MUI Kelurahan Depok Jaya juga. Oh ya, selamat datang Bapak. Dan juga dari Ketua Yayasan Taman Firdaus, Bapak Isnu Hadi. Dan juga harusnya ada 3 pilar, yaitu dari Ibu Lurah, kemudian dari Babin Kaptipmas, serta dari Babinsa. Mungkin juga berhalangan hadir karena cuaca mungkin ya. Dan juga terakhir dari Bapak-Bapak Ketua RW se-Depok Jaya. Alhamdulillah saya melihat nih dari Bapak RW 11 Bapak Susanto. Ya, alhamdulillah mungkin mempunyai Bapak-Bapak ini sekelurahan Depok Jaya mempunyai program Ramadan, yaitu tarawih keliling ke masjid dan mushola di sekitar Kelurahan Depok Jaya. Alhamdulillah hari ini Masjid Siti Halimah mendapat kehormatan kunjungi. Semoga dengan adanya tarawih keliling di Masjid Siti Halimah ini makin mempererat tali silaturahmi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum saya memasuki yang nantinya adalah Bapak-Bapak, kita beri kesempatan dengan hormat untuk memberikan sambutan. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jamaah dan warga yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk hidangan berbuka puasa, yaitu dari Ibu Yuyun Blimbing 9, dari Ibu Tamrin Pepaya 3, Ibu Marianti dari Mawaraya, dan hamba Allah dari Nasaya. Alhamdulillah, syukron jazakumullah khairan khasiron. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang berlimpah pada Bapak dan Ibu. Amin ya rabbal alamin. Dan juga nanti yang akan menjadi, insya Allah yang menjadi imam sholat tarawih dan sholat witir adalah dari Ketua DKM Masjid Siti Halimah, yaitu Bapak Syuhada B. Nader. Alhamdulillah beliau juga tadi sebagai imam sholat Isya. Baiklah, untuk itu pertama-tama
Saya persilakan untuk Ketua DKI Masjid Siti Halimah, Bapak Suhada bin Adiak, untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Mushola Siti Halimah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kedatangan tamu-tamu yang luar biasa di tengah kondisi cuaca yang tidak bersahabat, mungkin ada hujan. Beliau, tamu-tamu kita menyempatkan hadir untuk menjalankan programnya Tarawih Keliling atau Tarling dari 3 pilar dan juga LPM dan elemen-elemen RW. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dari tamu-tamu yang telah datang, dan juga kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan kami di Masjid Siti Halimah ini banyak kekurangannya, karena masjid ini masih kecil dibandingkan dengan masjid-masjid yang sudah ada di sekitaran Depok Jaya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya yang terhormat Pak Yudianto sebagai Ketua LPM Depok Jaya, Bapak Dr. Fahrul Razi sebagai perwakilan dari Forum Masjid Depok Jaya, Bapak Imron Rosadi dari MUI Depok Jaya. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita, dan sedianya akan hadir juga dari Dewan Masjid Indonesia, Bapak Dewan Masjid Indonesia untuk Kelurahan Depok Jaya, Bapak Imam Abdul Aziz Muhtadi. Mungkin dalam perjalanan kita doakan mudah-mudahan bisa sampai di Masjid Siti Halimah ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan mengapa musola ini kok tiba-tiba menjadi masjid. Sejarahnya bagaimana? Karena musola ini sudah berdiri, sudah dipakai dan digunakan untuk sholat berjamaah kurang lebih di tahun 2005-2006. Berarti sudah kurang lebih 17 tahunan ya, 17 tahun. Sejak tahun 2021 bulan Juli kepengurusan diganti, ya kan, karena pengurus yang lama almarhum Bapak Sayudin Natadi Sastra, beliau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diganti kepengurusannya pada tahun 2021 bulan Juli. Dan semenjak bulan Juli itu saya diamanahkan sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Siti Halimah. Nah, Masjid Siti Halimah ini dideklar minggu kemarin, pekan kemarin, yaitu pada saat dilaksanakannya sholat Jumat di tempat ini. Sebelumnya memang sudah dilakukan sholat Jumat pada saat terjadi pandemi yang luar biasa tahun 2020. Nah, pada saat 2020 ya? 2020 ya. Tahun 2020 kita melaksanakan sholat Jumat di tempat ini, walaupun dengan protokol kesehatan. Akhirnya di tahun 2022 pekan kemarin kita declare musola ini menjadi masjid karena digunakan untuk sholat Jumat. Kenapa kok digunakan sholat Jumat? Yang pertama,
Ini atas permintaan atau mengakomodir dari jamaah bapak-bapak yang sudah sepuh, yang usianya di atas 60 tahun ke atas, yang kalau jalan 100-200 meter sudah ngos-ngosan, apalagi kalau naik tangga. Nah, itu kesulitan. Dan walaupun Al-Muhajirin dekat, jaraknya itu kurang lebih 200 meter, tapi di situ ada sirkuit racing Jalan Nusantara Raya. Jadi agak sulit jamaah-jamaah yang sudah sepuh, yang usianya 60 tahun ke atas untuk nyebrang. Bahkan jamaah kita Bapak Darwin yang rumahnya di Jalan Pepaya, beliau kecelakaan pada saat menyeberang pada saat sholat subuh di Masjid Al-Muhajirin. Nah, pertimbangan itulah mengapa kita deklarasikan musola ini menjadi masjid. Karena banyak juga jamaah yang dari Manggis RW 2 itu kalau ke Muwahhidin kurang lebih 300 sampai 400 meter. Itu kalau jalan juga susah. Apalagi di sekarang masjidnya di atas ya Pak ya, Pak Haji. Udah di bawah sekarang ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kalau misalnya ke mana? Ke Nurul Islam, Masjid RW 2 lumayan jauh gitu. Termasuk yang di Anggrek 4, yang anggrek Jalan Anggrek, Bakung. Nah, itu juga sebagian jamaahnya ada yang lari ke sini. Terutama yang Pepaya apalagi, yang Belimbing juga apalagi. Dan alhamdulillah Jumat perdana kemarin kita lakukan sholat Jumat perdana di sini. Jamaahnya antusias banyak dan full tempat ini. Begitu ceritanya mengapa musola ini kita deklarasikan menjadi masjid. Seperti itu Bapak-bapak. Jadi untuk selanjutnya nanti kita akan berubah nama semua termasuk pelangnya, walaupun pelangnya belum diganti. Kami informasikan juga tentang apa-apa saja kegiatan rutin yang sudah dilakukan semenjak kepengurusan kami di tahun 2021 bulan Juli. Itu yang pertama, kita langsung mengadakan begitu kita terbentuk langsung diadakan kajian rutin setiap hari Sabtu ba'da subuh. Tadinya kita memanfaatkan online system dengan menggunakan media televisi yang sudah Bapak-bapak lihat di kita. Media itu kita gunakan untuk offline karena memang media TV-nya TV Android. Jadi kita gunakan media itu untuk sistem informasi. Jadi kalau sistem informasi digital yang kemarin baru digolkan di Masjid Al-Muhajirin, insya Allah Masjid Siti Halimah sudah melakukan itu. Tadinya di sini banyak sekali papan informasi Bapak Ibu. Papan informasi ada kurang lebih 5-6 papan informasi tentang keuangan, tentang berita, tentang dakwah, jadwal, apa segala macam. Alhamdulillah dengan ada media digital itu kita masukkan semua ke sistem informasi tersebut. Jadi jamaah bisa melihat langsung jadwal ceramah, jadwal kegiatan, jadwal imam, ya kan? Dan macam-macam. Keuangan juga ada di situ, semuanya ada di situ. Jadwal sholat termasuk ada di dalamnya. Jadi dalam satu sistem. Kemudian sistem keuangan juga kita sudah menggunakan sistem komputer, digitalisasi komputer. Alhamdulillah di tengah-tengah pengurus kami ada beberapa orang IT. Jadi mereka teman-teman IT ini sukarela untuk membantu Masjid Siti Halimah. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah insya Allah. Dan termasuk ini salah satunya Bapak Ibu. Sekarang kita ada kamera nih di Masjid Siti Halimah ini. Ini kita live stream setiap kegiatan kajian, apalagi selama Ramadan ini tarawih. Penceramah yang hadir di tempat ini kita live stream di YouTube channel Musola Siti Halimah. Sekarang masih namanya Musola Siti Halimah.
Jadi kalau Bapak Ibu ada keluarga di rumah, oh saya lagi di Musola Siti Halimah nih, silahkan tonton saya, misalnya kayak gitu. Tapi jangan lupa juga untuk sedekah subscribe, like, share, dan komen. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi ladang dakwah bagi kita semua insya Allah. Walaupun subscribe-nya masih alhamdulillah 75 subscriber, belum ada ribunya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan pelan-pelan ini menjadi besar nanti sebagaimana bola salju. Kemudian kajian rutin ini memang tematik ya. Jadi pekan pertama tafsir, pekan kedua tamu opsional bisa bebas, ketiga sirah nabawiyah, keempat fikih, minggu kelima hadis. Walaupun minggu kelima ini kadang ada dalam 1 bulan, kadang tidak ada. Kemudian berikutnya ini pembacaan syarah kitab Arba'in. Ya. Syarah kitab Arba'in. Ini di depan ini ada syarah Arba'in. Kita baca ini setiap maghrib, pada maghrib. Alhamdulillah sudah khatam 4 kali di tempat ini. Walaupun masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi minimal ada filter, ya kan? Ada yang tersaring setiap apa yang kita bacakan. Kita baca saja kadang lupa, apalagi nggak dibaca gitu. Nah, kita biasakan untuk membaca kitab-kitab, dan memang sesuai dengan visi dan misi Masjid Siti Halimah yang dikumandangkan di awal, bahwa visinya yaitu makmur dan memakmurkan dengan mengembalikan fungsi masjid ke zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana masjid itu menjadi tempat berinteraksinya ilmu, di mana ada belajar dan mengajar di situ, dan menjadikan masjid sebagai madrasah, pesantren, kampus sekaligus. Kita undang spesialis-spesialis keilmuan untuk datang ke tempat ini dan mengajarkan kepada kita semua, dan semuanya difasilitasi oleh Masjid Siti Halimah insyaallah. Gitu. Nah, mudah-mudahan sedekah infak Bapak Ibu semua ke Masjid Siti Halimah ini semuanya bermanfaat untuk kita semua, untuk jamaah, bisa menambah ilmu, ya kan, dari guru-guru yang kita hadirkan ke tempat ini, dan juga bisa saling silaturahim, saling mengenal antara kita. Nah, alhamdulillah kedatangan bapak-bapak sekalian yang datang ke tempat ini, kita menjadi kenal nanti. Nanti beliau ini akan memberikan sambutan di tempat ini. Nah, selain itu juga ada program tahsin. Ini khusus untuk imam dan muazin. Imam dan muazin di tempat ini kita datangkan guru tahsin supaya bacaan imam dan muazin kita itu menjadi bagus. Ya, menjadi baik dan benar. Alhamdulillah di lingkungan Jalan Belimbing ini ada jamaah yang dari lembaga rumah tajwid. Jadi memberdayakan beliau. Kemudian program Jumat Barokah. Jumat Barokah ini setiap Jumat kita lakukan pembagian makanan gratis untuk kaum duafa yang musafir setiap hari Jumat. Alhamdulillah sudah berjalan semenjak kami diamanahi mengurus Masjid Siti Halimah ini. Kemudian program sembako juga ada. Dan itu mungkin sebagian kegiatan-kegiatan, termasuk di dalamnya adalah TPA, pengajian ibu-ibu, majelis taklim, dan banyak lagi insya Allah yang akan kita kembangkan di Masjid Siti Halimah ini untuk memakmurkan Masjid Siti Halimah ini menjadi lebih makmur lagi insya Allah. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Ketua DKM Masjid Siti Halimah, Bapak Syuhada.
yang telah memaparkan program-program kerja dari Masjid Siti Halimah. Mudah-mudahan semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang sedianya hari ini juga dihadiri oleh Ketua RW 03 Bapak Nuryadin, tapi alhamdulillah beliau kebetulan berhalangan hadir, ada kesibukan di kantornya. Ya, kita doakan mudah-mudahan dilancarkan usahanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kebetulan juga sebagai wakil Ketua RW 03 sekaligus menyampaikan rasa terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah hadir di lingkungan RW 03, khususnya kemarin di Masjid Taman Firdaus, kemudian sekarang ini di Masjid Siti Halimah. Semoga langkah kaki bapak-bapak ini diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami persilakan dari Forum Masjid Depok Jaya kepada Bapak Dr. Fahur Roji, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Siti Halimah, sekarang sudah masjid ya, Bapak Ustadz Suhada beserta pengurus yang lainnya. Yang kami hormati Ketua MUI Kelurahan Depok Jaya Ustadz Imran Rusadi juga hadir bersama kita. Yang kami hormati Ketua LPM Kelurahan Depok Jaya Ustadz Yudianto. Sebetulnya Pak Yudi ini adalah ketua forum juga, tapi melimpahkan tugasnya kepada saya juga. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 03 atau yang mewakili, tidak hadir Pak Nuryadin ya. Yang kami hormati Ketua RW dari RW 01 sampai 014 yang hadir kesempatan ini. Yang saya lihat ada RW 11 Pak Susanto yang hadir. Yang kami hormati Ketua DKM Sekelurahan Depok Jaya, yang saya tidak melihat yang lain ya. Nggak ada. Oh, merangkap lagi Pak Yudi lagi ya. Ya, DKM awal Pak Yudi lagi ya. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita melaksanakan salat tarawih berjamaah. Semoga amal ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta umatnya yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Insya Allah termasuk kita yang hadir ini. Amin. Jemaah Masjid Siti Halimah yang dirahmati Allah, program tarawih keliling ini adalah program dari Forum Masjid Sekelurahan Depok Jaya. Mohon maaf ada Pak Firman ya, Pak Ustaz Firman. Jadi saya baru lihat. Sehat Pak. Jadi ini program dari Forum Masjid Depok Jaya yang di luar Ramadan kegiatannya adalah suling, bukan tarling Bapak Ibu sekalian. Subuh keliling kita dari masjid ke masjid. Tapi berhubung kemarin ada pandemi COVID-19 sehingga hampir 2 tahun ya Pak Yudi ya, kegiatan suling kita itu vakum. Ya alhamdulillah dalam bulan Ramadan ini
kasus COVID-19 sudah mulai melandai, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan tarling, ya, sulingnya diganti tarling, tarawih keliling. Dan kegiatan ini sudah kita laksanakan berapa kali kemarin di beberapa masjid yang sudah kita lewati, laksanakan, termasuk juga kemarin di tempat kami di Al Muwahhidin sudah dilaksanakan. Jadi mudah-mudahan ini sampai terakhir nanti sampai tanggal 20 berapa Pak Yudi? 29 ya. 26 terakhir 26 kegiatan tarling ini kita akan laksanakan terus dari masjid ke masjid. Mudah-mudahan ini dalam rangka adalah kegiatan silaturahim kita dari pengurus masjid se-Kelurahan Depok Jaya. Ini tujuan dari kegiatan dari forum ini. Kemudian yang kedua, forum Masjid Depok Jaya kita juga melaksanakan kegiatan fokus ke pendidikan. Jadi kita tidak ingin ada warga anak-anak kita di Kelurahan Depok Jaya yang tidak bersekolah. Minimal tamat SMA wajib, ya. Jadi bagi ada anak-anak kita di lingkungan Kelurahan Depok Jaya yang mungkin terhambat sekolahnya karena kekurang biaya, silakan Bapak Ibu sekalian lapor ke forum masjid. Ketuanya Pak Yudi, nanti kita sama-sama lah kita membantu, jangan sampai ada anak-anak kita yang tidak sampai tamat SMA, khususnya di Kelurahan Depok Jaya ini. Ini salah satu program dari forum masjid ini. Kemudian yang berikutnya adalah program pemberdayaan ekonomi keumatan. Ya. Jadi di forum ini kita juga ingin memberdayakan para warga kita Kelurahan Depok Jaya khususnya, untuk kita berdayakan yang mungkin dalam berusaha mungkin perlu biaya dan lain sebagainya atau pemasaran, ya ini kita dari forum lah nanti akan mencoba membantu dan mempromosikan dari kegiatan usaha dari warga kita ini, ya. Salah satunya sudah kita mulai adalah adanya koperasi, ya. Koperasi yang sekarang lokasinya ada di TPA, ya, di Al-Awal, ya, di TPA Al-Awal. Kita sudah ada koperasi Masjid Depok Jaya. Di situ kita menyediakan ada sembako dan juga terutama air mineral dengan mereknya adalah Uvia, ya. Di sini sudah belum Pak Ustadz Suhada, Pak DKM? Ya, ya, ini tanggung jawab kita bersama-sama ini. Karena kemarin saya dapat laporan Pak Yudi, wah ini lagi agak kembang kempis katanya nih Uvia kita. Nah, inilah tanggung jawab kita, seluruh masjid yang ada di Depok Jaya, kita sama-sama mendukung. Karena produk air mineral ini adalah produksi ini pemiliknya adalah Muslim, ya. Siapa lagi yang akan kita mengangkat ini kalau bukan kita sebagai sama Muslim? Kalau merek-merek yang lain kita udah tahu lah pemiliknya, ya. Jadi ini salah satu tanggung jawab kita, tanggung jawab moral kita untuk kita mengangkat pengusaha Muslim dan produk-produk Muslim yang harus kita sendiri yang akan sebagai pemakainya, ya, sebagai konsumennya. Ini tanggung jawab kita. Makanya kemarin saya sampaikan Pak Yudi, kalau semua masjid ada 14 masjid, sekarang 15 jadinya, ya. 15 masjid di Depok Jaya pakai Uvia, ya tentu tidak ada masalah sebetulnya keberadaan Uvia, ya. Jadi inilah mungkin ke depan kita sama-sama membantu. Air mineral ini adalah pemiliknya adalah Muslim, di mana prosesnya ini dibacakan murotal, Pak, ya. Jadi tentu ini ada juga keberkahan, ya, dengan kita minum itu tentu ada keberkahan juga buat kita, di samping kita memakai produk Muslim tadi. Jadi kalau kita ketahui saat ini ekonomi di negara kita ini 90% lebih dipegang oleh
siapa, Pak? Ya orang di luar non muslim lah, ya. Ya. Jadi kita coba sekarang pelan-pelan membangkitkan, mengangkat produksi dari warga kita yang pemilik yang muslim usahanya. Ini program bidang ekonomi, Bapak sekalian. Jadi itu mungkin yang perlu kita sama-sama perjuangkan, ya. Kemarin juga kita dengar ada 212 Maret, ya. Tapi sekarang sudah mulai nggak ada lagi kedengaran itu, ya. Cuma di awal. Nah, inilah salah satu mungkin juga kekurangan dan kelemahan kita sebagai sama Muslim, ya. Mungkin kita ya ada juga kita melihat mungkin dari segi harganya, mungkin agak mahal dibandingkan dengan mart-mart itu, ya. Ada yang Indo di depannya, ada apa Alfa, ya. Jadi kita bandingkan harganya. Padahal kalau kita niatkan itu lebih sedikit untuk sedekah, ya insya Allah ini akan keberkahan juga sebetulnya buat kita, ya. Kita niatkan untuk sedekah. Inilah perjuangan kita yang harus kita sama-sama perjuangkan, terutama masalah ekonomi ini, ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebagai sambutan yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan silaturahim kita antar masjid ini bisa kita bangun, kita bersinergi, berkolaborasi, sehingga program-program apapun untuk keumatan, sehingga bisa kita nanti akan kita terlaksana, baik tadi bidang pendidikan maupun tadi bidang ekonomi, ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Fahur Roji yang telah menyampaikan beberapa program kerja dari Forum Masjid Depok Jaya, di mana teruntukannya adalah untuk umat Muslim yang ada di, khususnya yang ada di kawasan Kelurahan Depok Jaya. Mudah-mudahan apa yang diprogramkan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kemudian selanjutnya kami persilakan juga dari Ketua LPM Depok Jaya yang juga sebenarnya Ketua Forum Masjid Depok Jaya dan juga Ketua DKM Masjid Al Awal, Bapak Yudianto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa silaturahim di Masjid Siti Halimah ini, ya, yang mulia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Siti Halimah, Bapak Suhada, ya, beserta pengurus DKM, kemudian pada para sesepuh, ya, tokoh masyarakat atau yayasan Masjid Siti Halimah. Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Fahur Roji, ya, tadi sebagai tokoh masyarakat kita, mewakili Forum Masjid, Ketua DKM Masjid Al-Muwahhidin juga, dan beliau juga pengurus ICMI, ya, dan pengelola klinik Dr. Fahur Roji, ya. Mudah-mudahan berkah kliniknya Pak Dokter, ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati Bapak Ustadz Imron Rasadi selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kelurahan Depok Jaya. Alhamdulillah baru terbentuk, ya, sekecamatan. Alhamdulillah tiap kelurahan sudah ada MUI-nya. Mudah-mudahan bagian dari penguatan dakwah di masyarakat dengan adanya MUI tingkat kelurahan.
Kemudian hadir pula di sini Bapak Ketua RW 11, Bapak Susanto, ya, juga mewakili Masjid Nurul Hikmah RW 11. Ya, mudah-mudahan nanti insya Allah besok kita silaturahim ke RW 11, ya, besok hari Kamis insya Allah. Kemudian yang kami hormati juga dari Bapak yang mewakili RW 3, ya, Pak Nuryadin tadi WA di grup RW sudah lapor, mohon maaf beliau tidak bisa hadir karena masih di kantor mengerjakan pekerjaan belum selesai katanya. Mohon maaf, izin ke saya dan Bapak Forum, kemudian ke warga, mohon disampaikan mudah-mudahan dimaklumi, ya. Kita doakan mudah-mudahan pekerjaannya juga lancar insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tokoh masyarakat kita juga Bapak Firmansyah, ya, beliau aktif di lingkungan, ya. Kemudian ada Pak Ustadz Taufikur Rahman, beliau guru saya Pak Taufik, ya, di RW 3 juga, ya, mudah-mudahan berkah insyaallah Pak Taufik, ya, amin, amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu-Ibu semuanya, Bapak Ibu-Ibu yang dirahmati Allah, saya mewakili LPM, ya, ingin menyampaikan terkait dengan LPM. Tahu Bapak Ibu-Ibu LPM apa? Tahu nggak ya? Enggak ya? Jangan-jangan LPM Depok Jaya nggak tahu, ya. Jadi LPM itu lembaga pemberdayaan masyarakat, ya. Jadi partnernya kelurahan, Pak Lurah atau Bu Lurah, staf kelurahan, partnernya itu LPM, lembaga pemberdayaan masyarakat. Jadi mitra kerjanya bersama unsur RW, RT. Nah, kalau RW, RT strukturalnya lapor ke kepala kelurahan. Nah, kalau saya LPM itu mitranya kelurahan dalam menjalankan fungsi dan tugas kelurahan, ya. Sehingga kami di LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, itu memonitor semua program-program kelurahan, baik di bidang infrastruktur, ya, pembangunan, maupun yang non-infrastruktur. Nah, terkait dengan program-program ini, yaitu ada yang namanya Musrenbang. Tahu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Musrenbang apa? Enggak juga. Ya, Musrenbang itu musyawarah perencanaan pembangunan, ya, Musrenbang. Dalam tiap tahun selalu ada musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan, kemudian nanti dibawa ke kota. Nah, tingkat kota ini diketok palu jadi rencana pembangunan setiap tahun, ya. Jadi usulannya dari RT, RW diusulkan, misalkan di jalan sini infrastruktur ada perbaikan jalan yang rusak atau ada drainase yang rusak, diusulkan. Nanti dibawa ke tingkat kelurahan mana yang prioritas, ya, karena tidak semuanya akan terbatasnya anggaran, mana prioritas diusulkan ke tingkat kecamatan, disetujui dibawa ke tingkat kota, disetujui diketok palu, nanti rencana pembangunannya tahun depan, ya. Jadi prosesnya seperti itu. Kami di LPM ya mengakomodasi, mengkoordinir, ya, para ketua RW bekerja sama dalam program-program infrastruktur. Kemudian juga selain infrastruktur ada non-infrastruktur, ya. Ada program peningkatan atau pemberdayaan masyarakat yang sifatnya peningkatan skill, ya, misalkan ada pelatihan menjahit, ya, memasak, fotografi, dan macam-macam kebutuhan Bapak Ibu-Ibu, kebutuhan warga ini apa sih yang prioritas, ya. Jadi selain membangun fisiknya, juga ya manusianya harus dibangun, ya. Manusia harus dibangun, sehingga harus seimbang antara pembangunan infrastruktur dengan yang non-infrastruktur. Nah, di sini program-programnya dicanangkan dan akan dijalankan oleh kelurahan. Kita bekerja sama dengan RW-RW, siapa-siapa pesertanya dari perwakilan RW untuk menjalankan program-program peningkatan skill dan kapasitas warga. Jadi mudah-mudahan ini terus berlangsung terus-menerus dan programnya tidak hanya asal jalan, ya, harapannya programnya itu mampu mengubah hal yang belum baik menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini fungsi LPM bersama
RW, bersama kelurahan menjalankan program-program ini dengan sebaik-baiknya. Itu mungkin Bapak Ibu terkait dengan LPM, ya mudah-mudahan jadi perkenalan juga ya, bahwa ya sesungguhnya semua harus sinergi ya, termasuk ya kita dakwah, ada forum masjid, ada MUI ya, ada DMI ya. Alhamdulillah kita di LPM juga bareng-bareng ya membangun sinergi dalam membangun program-program kebaikan di masyarakat. Ya, mudah-mudahan ini terus berlangsung ya untuk kebaikan bersama, insya Allah ya kita niatkan untuk kebaikan bersama ya lillahi ta'ala. Mudah-mudahan juga meninggalkan hasil dari program-programnya menghasilkan hal-hal yang sangat positif yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian kebetulan Bu Lurah sama Pak Sekel tidak hadir ya, saya juga mewakili sedikit terkait dengan kelurahan ya, mohon izin. Jadi untuk Kelurahan Depok Jaya, alhamdulillah ini kita banyak prestasinya di tahun sebelumnya. Kemarin kita dapat penghargaan sebagai PKK terbaik seprovinsi ya, seprovinsi. Dan ini mudah-mudahan jadi di RW 9 ya yang terbaik PKK-nya ya. Kemudian di RW mana lagi itu yang kita juga dapat penghargaan stunting ya, stunting, penanganan stunting termasuk program unggulan. Dan jangan dikira ya, perlu diketahui bahwa di Depok Jaya juga ada bayi balita yang masih termasuk stunting. Stunting itu gizi buruk ya, pertumbuhan badannya ataupun berat badannya tidak seimbang dengan umurnya ya. Jadi ada juga, masih ada, walaupun di sini rata-rata komplek perumahan ya bagus semua lah insya Allah, itu tetap masih ada karena terkait dengan pola asuh, pola asupan ya, pola makan dan pola pengasuhan terhadap anak ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan tidak mengerti ya terkait dengan gizi kebutuhan anak ataupun asupan-asupannya yang bagus, walaupun ya mungkin dari sisi ekonomi bagus ya, tapi akhirnya termasuk bagian dari stunting. Dan targetnya Depok Jaya bebas stunting ya tahun 2023 ya, itu bebas stunting. Mudah-mudahan program ini lagi digalakan ya dan jadi program unggulan di Kelurahan Depok Jaya. Kemudian program-program lainnya ya selain stunting kita juga ada ya misalnya yang rutin ya, misalkan biopori ya, agar masing-masing RW membangun biopori ya. Kemudian juga kita banyak kegiatan-kegiatan terkait dengan PKK ya, kemudian remaja juga ditingkatkan ya, bagian dari pembangunan SDM di Kelurahan Depok Jaya. Mungkin itu sebagai sambutan kami yang mewakili kelurahan ya. Mohon maaf karena Bu Lurah sama Pak Sekel belum bisa hadir. Kurang lebih maaf mungkin dari kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Yudianto yang sudah memaparkan tentang LPM, di mana tugas LPM itu adalah salah satunya membangun khususnya infrastruktur yang ada di Kelurahan Depok Jaya. Semoga Kelurahan Depok Jaya pembangunannya lebih maju lagi. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kami persilakan dari Ketua MUI Kelurahan Depok Jaya, Bapak Imron Rosadi, untuk menyampaikan sambutannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Sahibul Bait Masjid DKM Masjid Siti Halimah. Jadi sama dengan kita Pak, MUI tingkat kelurahan itu baru ya, baru. Jadi belum lama kurang lebih sekitar
2 bulan ya baru dilantik kurang lebih. Oleh karena itu kita masih mendalami kira-kira kiprahnya untuk MUI tingkat kelurahan itu seperti apa, karena kalau saya coba mencari anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya di MUI pusat ya, itu strukturnya masih baru pada tingkat kecamatan ya, tingkat kecamatan. Nah, makanya kemudian program pertama kami nanti insya Allah kami silaturahim dulu dengan Pak Kiai Haji Arif Rahman ya, Ketua MUI Kecamatan. Kemudian kira-kira saran beliau apa? Kenapa? Karena saya melihat programnya berarti program turunan dari kecamatan kemudian ke kelurahan. Tetapi Bapak Ibu, saya sangat bersyukur sekali sebenarnya di Depok Jaya ini programnya luar biasa ya. Ada program suling, program taraweh keliling gitu. Itu jalinan silaturahim ya. Kemudian dengan silaturahim itu kemudian kita memperkuat dakwah kita. Itu luar biasa. Mudah-mudahan nanti MUI aktif, kemudian Dewan Masjid juga aktif, yang kemudian lebih memperkuat lagi dakwah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya kebablasan ya, mohon maaf ya, saya nggak nyebutin ada ketua LPM Bapak Yudianto. Ini rangkapnya banyak banget nih beliau nih, luar biasa. Makanya orang yang paling besar di sini, orang besarnya itu Pak Yudi gitu. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Dr. Fahrul Razi, beliau adalah Ketua DKM Masjid Al-Muwahhidin. Kemudian para Ustadz Asatid ya, kemudian Pak Firman, tokoh masyarakat di sini. Kemudian di sini ada guru saya, Ustadz Taufikur Rahman, itu guru saya. Mudah-mudahan berkah Ustadz ilmunya. Saya kembali. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya lembaga ini ya semakin memperkuat dakwah kita, paling tidak di tingkat kelurahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tantangan dakwah kita ini amat sangat berat ya. Jadi kalau kita pikul sendirian tentunya berat. Mereka yang di luaran sana itu betul-betul mengorganize ya, organisasinya dengan kuat supaya apa yang menjadi keinginannya tercapai. Satu contoh misalnya LGBT ya, kira-kira kita suka nggak dengan LGBT? Ya nggak suka ya, tetapi mereka itu begitu kuat gitu ya, supaya mereka dilegalkan dengan adanya undang-undang, dan itu perjuangan mereka luar biasa. Masa kemudian kita ya, yang kita itu berada pada dinul haq, agama yang besar ya, agama yang benar ya, maka kemudian kita mendiamkan dan kita tidak berjuang ya. Oleh karena itu mudah-mudahan, saya sangat gembira di Depok Jaya ini, mudah-mudahan nanti akan lebih kuat. Nah kemudian saya diajak sama Pak Yudi keliling-keliling gitu ya di masjid-masjid Depok Jaya. Memang luar biasa ya, luar biasa. Saya suka bertanya, Masjid Siti Halimah itu latar belakangnya seperti apa dan lain sebagainya gitu, supaya kita mengenali. Nah, kenapa? Karena masjid itu milik Allah. Ya. Siapapun pendirinya, boleh didirikan oleh satu orang, boleh didirikan oleh satu organisasi, tetapi hakikatnya masjid itu adalah milik Allah. Dalam surat surat Al-Jin ya, fa innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu milik Allah. Ma'asyiral muslimin, rumah kita itu kan punya aturannya masing-masing, betul nggak? Jadi kalau saya kemudian bertamu ke rumahnya Pak Yudi ya, maka mau tidak mau saya harus mengikuti aturan yang ada di rumahnya Pak Yudi.
Betul nggak? Musola, masjid itu milik Allah. Maka kemudian ya semuanya harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa aturannya? Nah, di situ sudah dipampang. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa iqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah faulaika apa tuh? Saya tidak hafal. Ayakunu minal muhtadin. Jadi innama itu artinya hanya, ya. Hanya saja yang memakmurkan masjid itu adalah pertama adalah orang yang beriman, ya itu normatifnya, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kemudian berikutnya adalah wa qamas shalah, mendirikan salat. Jadi di samping takmir masjid itu adalah orang-orang yang mendirikan salat, dia juga harus mengajak orang-orang sekitarnya untuk sholat di masjidnya. Ya, ini namanya nama orang ya, Masjid Siti Halimah gitu. Nah sebenarnya masjid itu biasanya namanya itu sesuai dengan kampungnya masing-masing biasanya. Maka waktu Rasulullah SAW hijrah ya ke Madinah, sebelum sampai Madinah beliau mampir di Kuba, beliau membangun masjid namanya Masjid Kuba. Kenapa? Karena adanya di kampung Kuba. Nah, hal-hal yang seperti itu ditiru oleh masjid yang sekarang ini menjadi masjid percontohan nasional yang sama-sama kita kenal, misalnya Masjid Jogokarian gitu. Nah, apa hikmahnya? Jadi kalau misalnya Masjid Jogokarian atau Masjid Depok Jaya atau Masjid Masjid sekarang RW berapa nih? Masjid RW 3 gitu. Nah ketika disebut Masjid RW 3 itu paling tidak di benak kita ya sudah kita petakan tuh wilayah dakwah kita tuh. Oh RW 3 tuh di mana ya? Di sana, di sana, di sana. Nah kemudian kita jelas di otak kita RW 3 itu terdiri dari sekian RT, terdiri dari sekian kakak. Nah, dari sekian kakak ini, ada berapa kakak yang beragama Islam. Kemudian dari yang beragama Islam itu ada berapa kakak yang Islamnya yang sudah senantiasa berjamaah di masjid. Ada berapa kakak yang berjamaahnya masih bolong-bolong. Itu bisa dipetakan. Nah, kemudian wa ataz zakah. Nah, ini juga tugas takmir. Takmir itu ya bisa mempetakan siapa kira-kira dari jamaah itu sebagai muzaki ya. Kemudian kita petakan juga siapa saja sebagai mustahiknya gitu. Nah, dengan kita memetakan muzaki berarti kita bisa memprediksi ya income masjid ya. Kemudian dengan mempetakan mustahik kita juga bisa memprediksi nanti untuk pengeluaran masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin itu ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Intinya mari kita sama-sama memperkuat dakwah kita ya. Surat Al-Jin tadi wa annal masajida lillah, masjid itu milik Allah. Nah, karena itu milik Allah, maka seyogianya masjid harus menjadi pusat persatuan ya. Kenapa? Siapapun masuk ke sini harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Bapak Imron Rosadi sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kelurahan Depok Jaya yang sudah memberikan pencerahan sedikit kepada kita semua. Selanjutnya kita memasuki untuk sholat tarawih dan sholat witir berjamaah
yang insya Allah akan dipimpin oleh Ketua DKM Masjid Siti Halimah, Bapak Syuhada. Perlu diketahui bahwa Bapak yang hadir, sholat tarawih itu di sini kita diadakan dengan 2 rakaat salam, dan sholat witirnya 3 rakaat salam. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada bapak-bapak yang sudah hadir dan juga para jamaah yang sudah mendengarkan semua tausiah dan penjelasan-penjelasan dari bapak-bapak yang sudah bersusah payah untuk tarawih keliling. Semoga semua yang dikerjakan oleh bapak-bapak dan kita semua mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.